Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Kurnia Hidayati, 2. Aditya Ganang Nugroho, 3. Ika Cutnyadin, 4. Titan Adia Safara, 5. Wisnu Suryo Baskoro, 6. Rehan Torik Almay, 7. Devita Pujatiara, 8. Hanif Fadil Mubarok, 9. Jolan Wijasika, dan 10. Norman Prastowo akan membawakan materi mengenai aspal dengan subtema 1. Karakteristik dan kinerja campuran aspal panas atau aspal konkret. 2. Karakteristik dan kinerja campuran aspal panas atau split mastic aspal. Dan yang ketiga, parameter hot mix aspal. Apa itu aspal konkret? Laston atau AC adalah campuran untuk perkerasan yang terdiri dari agregat kasar dan agregat halus yang dicampur secara panas atau hot mix, bahan pengisi atau filler, dan aspal dengan proporsi tertentu. Lapisan ini harus bersifat kedap air, memiliki nilai struktural, dan awet digunakan untuk lalu lintas berat. Adapun sifat laston atau lapis aspal beton diantaranya kedap air, mempunyai nilai struktural, awet, mempunyai kadar aspal 4-7% terhadap berat campuran, dan yang terakhir, digunakan untuk lalu lintas ringan, sedang, hingga berat. Lapisan AC. Menurut Sukirman pada tahun 2003, lapisan aspal beton dibagi menjadi 3 campuran, sesuai dengan fungsinya, yaitu laston lapis aus atau asphalt concrete wearing course ACWC, yaitu lapisan teratas, laston lapis antara, yaitu lapisan tengah, atau asphalt concrete binder course ACBC, dan lapisan terbawah yaitu laston lapis pondasi atau asphalt concrete base AC base. Kemudian ada campuran aspal dan agregat untuk aspal beton. Kadar aspalnya itu dalam campurannya mencapai 4-7%. Tetapi kadar aspal yang tepat itu ditentukan dari pengujian Marshall dengan persyaratan pada tabel berikut. Untuk lalu lintas berat, stabilitasnya minimal 550 kg, lalu lintas sedang 450 kg, lalu lintas ringan 350 kg. Untuk kelelehannya, untuk lalu lintas berat minimal 2 mm, maksimal 4 mm, lalu lintas sedang minimal 2 mm, maksimal 4,5 mm, lalu lintas ringan 2 mm, maksimal 5 mm. Stabilitas perkelelehan, lalu lintas berat 200 kg per mm, maksimal 350 kg per mm, lalu lintas sedang minimal 200 kg per mm, maksimal 350 kg per mm, lalu lintas ringan 200 kg per mm, dan maksimal 350 kg per mm. Untuk rongga dalam campuran itu sama semua untuk lalu lintas berat, sedang, dan ringan, yaitu minimal 3% dan maksimal 5%. Kemudian untuk indeks perendaman itu juga sama untuk yang lalu lintas berat, sedang, dan ringan, yaitu 75% minimalnya. Kemudian untuk karakteristik AC ada 7, yaitu stabilitas, keawetan, kelenturan, ketahanan terhadap kelelahan, kekesatan permukaan atau ketahanan geser, kedap air, dan kemudahan pelaksanaan. Karakteristik aspal konkret. Yang pertama adalah stability. Stability atau stabilitas adalah kekuatan dari campuran aspal untuk menahan deformasi akibat beban tetap dan berulang tanpa mengalami keruntuhan atau plastic flow. Stabilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan mengusahakan penggunaan antara lain agregat bergradasi baik, rapat, dan mempunyai rongga antar butiran agregat atau VMA yang kecil. Yang kedua, durability. Durability adalah ketahanan campuran aspal terhadap pengaruh cuaca, air, perubahan temperatur, maupun keausan akibat gesekan roda kendaraan. Untuk mencapai ketahanan yang tinggi diperlukan rongga dalam campuran atau VIM yang kecil, sebab dengan demikian udara tidak atau sedikit masuk
ke dalam campuran yang dapat menyebabkan menjadi rapuh. Selain itu, diperlukan juga VMA yang besar, sehingga aspal dapat meliputi agregat lebih baik. Yang ketiga, skid resistance adalah kemampuan perkerasan aspal memberikan permukaan yang cukup kesat, sehingga kendaraan yang melaluinya tidak mengalami slip, baik di waktu jalan basah maupun kering. Faktor-faktor untuk mendapatkan kekesatan jalan sama dengan untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi, yaitu kekasaran permukaan dari butir-butir agregat, luas bidang kontak antar butir atau bentuk butir, gradasi agregat, kepadatan campuran, dan tebal film aspal. Karakteristik aspal konkrit AC atau laston yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang, tanpa mengalami retak atau fatigue cracking, ataupun penurunan akibat berat sendiri tanah timbunan yang dibuat di atas tanah asli. Untuk mencapai kelenturan yang tinggi, diperlukan void in mineral aggregate atau VMA yang besar, dan void in mix atau VIM yang kecil, dan pemakaian aspal dengan penetrasi tinggi, ataupun dengan mempergunakan agregat bergradasi terbuka. Kemudian, karakteristik aspal konkrit AC atau laston yang selanjutnya adalah impermeabilitas. Impermeabilitas yaitu kemampuan beton aspal untuk tidak dimasuki air ataupun udara ke dalam lapisan beton aspal. Air dan udara dapat mengakibatkan percepatan proses penuaan aspal dan pengelupasan film atau selimut aspal dari permukaan agregat. Tingkat impermeabilitas beton aspal berbanding terbalik dengan tingkat durabilitasnya. Selanjutnya ada karakteristik aspal konkrit. Fatigue resistensi adalah kemampuan aspal beton untuk mengalami beban berulang tanpa terjadi kelelahan berupa retak atau kerusakan alur, atau biasa sering disebut rotting. Workability adalah kemudahan campuran aspal untuk diolah. Faktor yang mempengaruhi workability antara lain gradasi agregat, di mana agregat yang bergradasi baik lebih mudah dikerjakan, dan kandungan filter, di mana filter yang banyak akan mempersulit pelaksanaan. Ketujuh sifat campuran beton aspal ini tidak mungkin dapat dipenuhi keseluruhannya oleh satu jenis campuran. Sifat-sifat dari ketujuh beton aspal ini mana yang lebih dominan lebih diinginkan dan akan menentukan jenis beton aspal yang dipilih. Hal ini harus diperhatikan ketika merancang tebal perkerasan jalan, karena harus menyesuaikan dengan jenis jalan yang akan direncanakan. Menurut Suryanto 1997, split mastic asphalt atau SMA adalah suatu sistem perkerasan jalan raya yang memaksimalkan interaksi dan kontak antara fraksi kasar dalam campuran perkerasan. Fraksi agregat kasar mempunyai nilai stabilitas yang tinggi dan tahan terhadap gaya geser dari campuran, sedangkan campuran fraksi halus menjadi mastik untuk menyatukan batuan tersebut. Definisi split mastic aspal sendiri adalah campuran beton aspal menggunakan gradasi terbuka dengan rongga campuran cukup besar. Rongga campuran pada SMA diisi aspal sehingga kandungan aspal cukup tinggi. Aspal yang digunakan aspal minyak yang digunakan pada beton aspal biasa. Kadar aspal yang tinggi akan mengakibatkan flow campuran aspal yang tinggi pula, sehingga memungkinkan perubahan plastis permanen yang akan mengakibatkan rotting pada permukaan jalan. Untuk menghindari hal tersebut, campuran diberi bahan stabilisasi yang berupa serat selulose, misalnya dengan merek dagang Technocell, Viatop, Roacell, Custom Fibre, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan serat selulose, sejumlah kurang lebih 0,3% berat campuran dicampur dengan agregat atau dry mix selama 15 detik sebelum dimasukkan ke dalam mesin pengaduk campuran pada AMP. Sifat SMA, split mastic asphalt, yang disingkat SMA, mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mampu melayani lalu lintas berat dengan stabilitas Marshall lebih dari 750 kg dan flow Marshall antar 2-4 mm. 2.
tahan terhadap oksidasi dan tebal lapisan film aspal 10 mm. 3. Tahan terhadap deformasi permanen pada suhu tinggi dan nilai stabilitas dinamis adalah lebih dari 1500 lintasan per milimeter 600 Celcius 4 kg per cm persegi. Selanjutnya, fleksibilitas atau lentur dengan Marshall kuantin antara 190 sampai 300 kg per milimeter. Stabilitas flow. Kemudian tahan terhadap cuaca panas atau temperatur tinggi. Harga titik lembek aspal plus selulos adalah lebih dari 600 C. Kemudian kedap air dengan rongga udara antara 3 sampai 5%. Indeks perendaman adalah 75%. 600 Celcius 48 jam. Selanjutnya, aman untuk lalu lintas karena kesat dengan nilai kekesatan lebih dari 0,60. Lalu tingkat keseragaman campurannya tinggi. Kemudian adalah karakteristik split mastic aspal atau SMA. Terdapat beberapa karakteristik campuran split mastic aspal. Berikut ini karakteristik campuran SMA berdasarkan spesifikasi menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018 yang dapat dihasilkan dari pengujian volumetrik dan pengujian Marshall pada benda uji. Tabel 1 menunjukkan spesifikasi campuran SMA. Sifat-sifat campuran SMA tipis, halus, dan kasar. Jumlah tumbukan per bidang rongga dalam campuran satuan persen. Minimal maksimal 50, 5, 4, maksimalnya 5. Rongga dalam agregat minimal 17. Stabilitas Marshall kilogram minimal 600. Pelelehan minimal 2, maksimal 4,5. Yang selanjutnya dalam pedoman teknik nomor 028-BM-1999 kinerja campuran beraspal ditentukan oleh volumetrik campuran padat yang terdiri atas 1. Berat jenis bulk agregat, yang kedua berat jenis efektif agregat, yang ketiga berat jenis maksimum campuran, yang keempat penyerapan aspal, yang kelima kadar aspal efektif, yang keenam rongga di antara mineral agregat atau VMA, yang ketujuh rongga dalam campur atau VIM, yang ke-8 rongga terisi aspal, yang ke-9 stabilitas dan flow, yang ke-10 Marshall quotient, yang ke-11 stabilitas Marshall sisa. Kemudian yang selanjutnya ada rumus-rumus tentang nomor 1 berat jenis bulk agregat, yaitu P1 plus P2 sampai ditambah PN dibagi P1 plus GSP1 per GSP1 ditambah P2 per GSP2 tambah PN per GSPN. Keterangan GSP yaitu berat jenis bulk total agregat. P1, P2, P3 itu presentase masing-masing fraksi agregat. G1, G2, G3 berat jenis bulk masing-masing fraksi agregat. Yang kedua berat jenis efektif agregat. GSE sama dengan P1 plus P2 plus PN dibagi P1 plus GSE1 plus P2 per GSE2 plus PN per GSEN. Keterangan GSE yaitu berat jenis efektif agregat. P1, P2, P3 presentase masing-masing fraksi agregat. Yang GSE1, GSE2, GSE3 berat jenis efektif masing-masing fraksi agregat. Yang ketiga berat jenis maksimum campuran atau GMM sama dengan PMM per dibagi PS per GSE plus PB per GB. Keterangan GMM yaitu berat jenis maksimum campuran rongga udara 0. PMM yaitu presentasi berat total campuran sama dengan 100. PS yaitu kadar agregat presentase terhadap berat
total campuran, PB yaitu kadar aspal atau persentase terhadap berat total campuran, yang selanjutnya GSE berat jenis efektif agregat, yang selanjutnya GB yaitu berat jenis aspal. Keempat, ada penyerapan aspal dengan simbol PBA dengan rumus 100 dikali GSE min GSB per GSB dikali GSE dikali GB dengan keterangan PBA adalah penyerapan aspal, GSB berat jenis bulk agregat, GSE berat jenis efektif agregat, dan GB berat jenis aspal. Yang kelima, kadar aspal efektif dengan simbol PBE dengan rumus PB dikurangi PBA per 100 dikali PS. Dengan keterangan PBE adalah kadar aspal efektif, PB kadar aspal, PBA penyerapan aspal, dan PS adalah kadar agregat. Keenam, rongga di antara mineral agregat atau VMA yang ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama terhadap berat campuran total dengan rumus 100 dikurangi GMB dikali PS per GSB dengan keterangan VMA adalah rongga di antara mineral agregat, GSB berat jenis bulk agregat, GMB berat jenis bulk campuran padat, PS kadar agregat. Dan keadaan kedua yaitu terhadap berat agregat total dengan rumus 100 dikurangi GMB per GSB dikali 100 per 100 plus PB dikali 100 dengan keterangan sama dengan keadaan 1 dan PB merupakan kadar aspal. Yang ketujuh, ada rongga dalam campuran atau VIM. VIM rumusnya yaitu 100 dikali GMM kurangi GMB per GMM dengan keterangan VIM adalah rongga udara campuran, GMB berat jenis bulk campuran padat, GMM berat jenis maksimum campuran. Kedelapan, rongga terisi aspal dengan simbol VFA yang mempunyai rumus 100 dikali VMA dikurangi VIM per VMA. Dengan keterangan VFA adalah rongga terisi aspal, VMA adalah rongga di antara mineral agregat, VIM adalah rongga di dalam campuran. Kesembilan, stabilitas dan flow. Nilai stabilitas didapat dari nilai yang ditunjuk jarum pada dial pada proving ring, stabilitas yang dipasang pada alat Marshall test, yang kemudian dikonversi dalam tabel kalibrasi sesuai proving ring yang digunakan, dan kemudian nilai stabilitas itu dikoreksi dengan suatu faktor koreksi ketebalan atau volume benda uji. Kemudian nilai pelelehan atau flow ditunjukkan dari jarum yang digunakan oleh angka flow dalam satuan unit di mana satu unit 0,01 mm, sehingga tidak diperlukan lagi konversi angka pada pengukuran flow. Yang ke-10 yaitu Marshall Equation. MQ sama dengan MS per MF, yaitu Marshall Equation sama dengan stabilitas Marshall dalam kilogram per kelahan Marshall dalam milimeter. Yang selanjutnya yaitu stabilitas Marshall sisa. IRS sama dengan MSI per MSS dikali 100. Keterangan yaitu IRS adalah Index of Retained Strength, MSI adalah stabilitas Marshall kondisi setelah direndam, dan MSS yaitu stabilitas Marshall dalam kondisi standar. Parameter hot mix aspal. Yang pertama agregat halus, agregat kasar, dan filler. Aspal cair, keras, dan emulsi. Pencampuran agregat, analitis dan grafis. Volumetrik dan karakteristik dan kombinasi aspal dan agregat. Pengujian Marshall yaitu menguji kinerja campuran, sedangkan indikator lain yaitu kekakuan, kelelahan, ketahanan, deformasi, dan rangka. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan ataupun ada kritik dan saran juga bisa kami terima. Terima kasih.